Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Susukan, Bapak Dr. Andes Buketi Andriana, yang kami hormati staf manajemen dan staf manajemen, yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Susukan, dan yang kami cintai dan kami banggakan perwakilan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Susukan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi sekaligus di sini akan ada pengimbasan aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ya, shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, dan semoga syafaatnya sampailah kepada kita hingga yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kali ini saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu yang kedua akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, lalu yang ketiga yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Setia Purnama. Setelah itu penutupan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berlanjut ke acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Susukan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Buketi Andriana, dipersilakan. Terima kasih. Izinkan Bapak Ibu anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan syukur menikmatilah minimal wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dodi, maksudnya sebagai calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu serta pendampingan juga anak-anak yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang baik ini kita bisa hadir mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu berlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga sahabatnya di zaman yang sampai kepada kita selaku umat yang selalu taat, mahabah menjalankan aturannya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur bahwa di sekolah kita ya, ada calon-calon pemimpin masa depan yang sedang diikuti pelatihannya, dan saya memang mengapresiasi bahwa juga pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin baru masa depan. Dan ke depan perlu baik ketahui dengan regulasi yang terbaru bahwa untuk persyaratan menjadi pemimpin di sekolah atau calon kepala sekolah itu dari guru penggerak. Termasuk sekarang saja sudah dimulai rekrutmen pengawas itu dari guru penggerak. Sehingga di saat inilah para calon guru penggerak dibekali dengan manajemen termasuk pengelolaan aset di sekolah itu sebagai bekal. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini bisa mengimbaskan ilmunya kepada kita semua, sehingga berusaha saya harapkan di SMA 1 Susukan ini yang dirintis seperti baru angkatan apa ya di kita ini, dan mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu yang punya kesempatan di usia terutama yang bisa mengikuti program pemerintah yang sedang dilaksanakan, terutama untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin guru
visual itu yang saya lakukan. Sehingga ke depan Bapak ya, ini Pak Dodi, Pak Suratman bisa mewujudkan harapan cita-citanya untuk bisa juga memimpin sekolah ataupun menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik dan mengembangkan aset yang ada di sekolah yang lebih baik ini. Untuk itu saya support ya, mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu, mari kita pahami apa yang disampaikan nanti sebagai diseminasi ini menjadi penggerak ya, kita semua ke arah yang lebih baik, pembelajaran yang lebih bermutu dan menyongsong karakter anak-anak kita menjadi anak-anak calon-calon juga pemimpin masa depan yang lebih inovasi, lebih kolaborasi, yang mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju ke depan. Saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Sukedi Adriana yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu materi pembebasan aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Setiapurnama SPD ACGP Angkatan 7 kelas 0755 Kabupaten Cirebon. Kepada yang kami hormati Bapak Dodi Setiapurnama SPD dipersilakan. Terima kasih pembaca Ibu Bismillah yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan presentasi ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Usulan, rekan-rekan yang akan menerima pengimbasan aksi nyata modul 3.2 dalam pengelola sumber daya. Dalam hal ini saya akan memberikan sedikit sharing, bukan untuk mengajari kepada semuanya, tentang materi yang akan kami sampaikan. Kami di sini akan berduet, berkolaborasi dengan Pak Suratman. Kebetulan kami di sini angkatan ke-7 dari SMK Susukan ini berdua, dan mungkin mudah-mudahan bisa ditularkan untuk nanti oleh rekan saya juga Ibu Nabila, yaitu angkatan ke-10. Saya ingin mudah-mudahan kedepannya bisa lagi. Oke, kita temukan buat Ibu Nabila ya. Angkatan 11 sampai angkatan 13 masih dipersiapkan informasi yang sebelum ke materi. Untuk 11 sampai 13 itu nanti akan dikembalikan kepada daerah. Artinya daerah tersebut memerlukan seberapa kuota dan anggaran pun akan diberikan kepada daerah. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Baik rekan-rekan, kita langsung ke materi. Nanti yang pertama tentang pemimpin dalam mengelola pembelajaran. Baik, di sini ada kepemimpinan adalah seni membuat orang lain melakukan sesuatu yang Anda inginkan karena dia ingin melakukan. Nah, ingin melakukannya berarti di sini kita berusaha untuk bisa minimal menggerakkan diri kita yang mempunyai seni. Sebelum menggerakkan diri orang lain, kita mau ada kemauan terlebih dahulu dari diri kita untuk bisa bergerak, untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa apa yang dia inginkan untuk dilakukan, seperti itu. Berikutnya ini adalah sebagai fasilitator saya, yaitu Ibu Dr. Anda Ade Mutiarawati MPD. Beliau sebagai fasilitator dalam calon guru penggerak angkatan ke-7. Ini adalah sebagai pengajar praktik saya, Bapak Jaya Wibowo, yaitu beliau pengajar praktik dari guru penggerak angkatan pertama. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Artinya di sini melalui guru penggerak selama ini apa yang disampaikan oleh kemarin kita sudah
sedikit oleh rekan saya dari SMA IPC, Pak Agus, mengatakan bahwa selama ini kita rubah yang biasanya sekolah menyediakan anggaran 1.000, jadi kita bergerak hanya untuk 1.000 saja, tapi kita berusaha membuat suatu program seideal mungkin dengan anggaran terbatas. Nah itu menggunakan atau memanfaatkan aset yang ada. Jangan sampai ketika anggaran terbatas, ya asetnya ada tidak bisa kita manfaatkan. Seperti itu rekan-rekan, kurang lebihnya. Baik, ini adalah identifikasi aset sekolah. Kita ada 7. Yang pertama adalah sumber daya manusia, kedua sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan atau alam, dan finansial. Baik, ini pembahasan kita. Sekolah sebagai ekosistem. Kedua, pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Ketiga adalah 7 aset modal utama sebuah komunitas. Baik, sekolah sebagai ekosistem. Kita mengenal ekosistem adalah dalam pembelajaran biologi biasanya. Ekosistem seperti apa? Baik. Nah ini, sekolah sebagai ekosistem merupakan tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang paling menunjang pada sebuah lingkungan tertentu. Sekolah sebagai sebuah ekosistem merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu manusia, diantaranya kepala sekolah, guru, murid, tata usaha, kantin, semuanya yang ada unsur abiotik atau hidup di daerah lingkungannya, dan juga unsur abiotik yang tidak hidup, sarana prasarana, keuangan, dan lain sebagainya. Ini seperti ini ya. Jadi rekan-rekan, kita bagaimana untuk mengelola ke depannya. Baik, pendekatan berbasis defisit dan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis defisit dan pendekatan berbasis aset itu pendekatan akan fokus pada yang mengganggu atau yang kurang atau tidak berfungsi. Segala sesuatu akan dilihat dari sudut pandang negatif. Nah ini yang sering terjadi. Pendekatan berbasis defisit yang selama ini selalu kurang dan kurang, yang selalu pasti akan menyalahkan, mohon maaf dalam tanda petik, kebijakan-kebijakan dari Bapak Pimpinan dengan alasan tidak memberikan fasilitas, tidak memberikan dan sebagainya. Padahal dengan ini dilihat dari segi negatif. Selama ini kita berusaha dengan pendekatan berbasis aset merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai kemampuan berpikir. Kita ajak fokus pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Artinya, ketika kita contoh dalam perpisahan atau kemarin itu pamilia atau pelepasan. Nah, kita selama ini bagaimana menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi sehingga kebutuhan tersebut wajib dipenuhi oleh kita dari sekolah. Padahal bukan seperti itu. Kita bisa menggunakan aset yang ada, kemampuan yang ada, tapi kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi tidak banyak nuntut dengan adanya aset seperti ini. Ya, nanti berikutnya. Nah ini Green Hands tahun 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset seperti yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Ini kita lihat berbasis pada kekurangan, masalah atau hambatan. Ini berbasis pada aset atau kekuatan. Ini mengatakan fokus pada masalah dan isu seperti apa, sedangkan tadi masalahnya apa, kekurangannya apa, harus seperti apa. Ini di sini selalu pasti akan negatif. Tapi kalau berbasis pada aset kekuatan, fokus pada aset dan kekuatan kita mampunya apa, seperti apa, dan kita melakukan apa, begitu. Nah ini berputar pada masalah utama, ya. Ini terus bermasalah. Tapi yang kedua adalah membayangkan masa depan seperti apa. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang
seperti apa. Nah, kalau dalam berbasis aset, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ya. Yang keempat, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi. Nah, ini yang terjadi saat ini ya. Jadi kita mudah-mudahan ini yang sering yang terjadi di nomor 4. Fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi. Sedangkan berbasis aset mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan yang ada di sekolah. Yang kelima adalah merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan berbasis aset merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Nanti ini sangat baik penting sekali adanya penjabaran visi dan misi sekolah ini sehingga nanti apa yang kita lakukan ke depan sesuai dengan langkah yang ada. Yang terakhir, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, sedangkan berbasis pada aset melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ya. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas cara berpikir dengan menggunakan pendekatan aset dan proyek defisit, mari kita, ini kelewat pendekatan berbasis aset. Ya. Ini seperti ini. Titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif. Ya, menciptakan perubahan yang positif mulai dari perbincangan yang sederhana. Terus bertanya, ada masalah apa? Lebih baik bertanya, apa yang telah berhasil dilakukan? Hal ini akan mendorong energi dan kreativitas. Yang keempat, seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan, maka perubahan itu pasti akan terjadi. Setiap warga sekolah bertanggung jawab atas apa yang telah dimulai. Yang berikutnya, membangun dan membina hubungan dua arah antara warga sekolah menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif. Sekolah harus dibangun dengan melihat kekuatan, potensi, dan tantangan. Kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur sekolah yang ada. Masing-masing unsur akan menyumbang aset atau kemampuan yang dimiliki untuk sekolah yang lebih baik. Suasana yang menyenangkan harus menjadi prioritas paling utama dalam upaya membangun sekolah. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan, serta perubahan kepemimpinan tersebut secara terus-menerus. Nah, ini 7 aset modal utama sebuah komunitas. 1. Modal manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Apa itu modal manusia? Yang pertama, sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi dari yang paling berharga dari sebuah komunitas. Kita bisa menginventarisir sumber daya manusia yang dimiliki dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya. Nah, di sini kita SMP 1 Susukan, alhamdulillah, nanti kita ke depan ada lihat datanya bahwa ternyata di SMP Susukan ini ada 5 yang sudah mengikuti strata 2. Ya, ini adalah sumber daya manusia yang sangat bagus sekali antara sekolah-sekolah yang lain. Terus banyak yang sudah bersertifikasi, yang sudah mengikuti PPG, dan juga sudah di atas rata-rata. Contoh untuk para staf atau usahanya sudah minimal standar SMA. Berikutnya masih modal sosial. Yang kedua adalah modal sosial. Mulai dari norma dan aturan yang mengikat keluarga masyarakat, unsur kepercayaan keras, dan jaringan atau network antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Contohnya asosiasi, institusi, mulai dari yang berhubungan dengan agama, profesi, politik, pemerintah yang ada di sekitar komunitas. Ya. Komunitas di sini bukan seperti gampang saja lah ya, kayak MGMP, lingkungan-lingkungan kecil itu komunitas-komunitas seperti itu. Ketiga, modal fisik, ya, terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunan
Bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lain-lain. Ini untuk modal fisik. Keempat, modal lingkungan atau alam. Potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Nah ini kita miliki, ya. Kebetulan sekolah kita adalah mewah, mepet sawah yang udaranya masih segar, masih bersih, jauh dari polusi luar biasa yang di samping sebelah sana. Walaupun mobil berkeliaran, kita pohonan masih sangat banyak sehingga menetralisir karbon dioksida sangat kuat. Yang berikutnya adalah tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. Ini untuk modal lingkungan. Modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dengan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial tersebut tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Ini secara umum. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualannya menjadi lebih baik, atau juga bagaimana melakukan pembukuan. Ini modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang dimiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik atau air. Dan yang ketujuh adalah modal agama atau budaya. Identifikasi pemetaan modal budaya agama, ya, merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta antara yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Nah ini kita akan membahas itu sebagai landasan-landasan teoritis tentang 7 aset. Kami di sini akan mencoba menggali 7 aset yang ada di KSM Desa Susukan ini. Ya, baik. Ini adalah modal sumber daya manusia. Ya, salah satunya adalah seni, karnaval, kekompakan manusianya, yaitu guru-gurunya, ya, semuanya akan kita lompat. Ini yang tadi saya sampaikan, modal sumber daya manusia. Guru dan tenaga pendidikan berjumlah 63 orang, 7,9% atau sekitar 5 orang yang sudah mempunyai strata 2 pendidikannya. S1 46 orang, ini sekitar 73%, ya. D3 nya 1 orang dan SMA nya 11 orang, yaitu 17,5%. Ini sangat kalau dilihat dari sumber daya manusia, kita sudah saatnya untuk terus bergerak, untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan sumber daya manusia. Nomor 2 itu orang tua. Orang tua para siswa heterogen. Ada yang TNI, Polri, ASN, wirausahawan, pedagang, petani, buruh dan bertani maupun
kesejahteraan. Silakan, maka waktu dan tempat silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dodi tentang apa itu pendekatan berbasis aset. Artinya bahwa ketika kita ingin mengembangkan sebuah sekolah, maka di tataran modern saat ini, maka pendekatan yang kita gunakan adalah berbasis aset. Artinya baik aset yang ada di dalam sekolah maupun aset yang berada di luar sekolah. Artinya aset milik pemerintah daerah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berdiskusi. Jadi sebenarnya kita berdiskusi untuk menggali aset-aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah yang nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan sekolah ke depan. Atau ini jadi sebuah modal bagi sekolah untuk pengembangan ke depan. Ada 7 aset yang sudah disebutkan oleh Pak Dodi nanti, baik aset sumber daya manusia, sosial, politik, agama dan budaya, kemudian fisik dan sarana keuangan. Nah, dari 7 aset ini kita akan berdiskusi apa saja yang sudah dimiliki oleh kita dan mana yang bisa kita kembangkan dan kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah. Seperti sumber daya manusia, kita memiliki bahwa SMA Susodo kan memiliki sumber daya manusia yang cukup baik. Dalam artian pertama kita memiliki kepala sekolah yang baru yang konsen dan memiliki integritas untuk pengembangan kemajuan sekolah. Kemudian kita juga memiliki hampir lebih dari 43 tenaga pendidik. Di antaranya sudah S2. Nah, dari tenaga pendidik ini ada sebenarnya aset cukup besar. Kenapa? Hampir sebagian besar, 60% tenaga pendidik itu masih muda-muda. Ini bisa dijadikan salah satu keberlangsungan sekolah ke depan. Ini tidak dari apa yang perlu kita manfaatkan dengan sumber daya manusia, terutama tenaga pendidikan yang masih muda ini ke depannya apa yang kita perlukan. Kemudian dari tenaga kependidikan atau staf tata usaha, kita termasuk memiliki staf tata usaha yang cukup banyak. Hampir ada 17 staf tata usaha, walaupun plus tenaga kebersihan. Tapi dari jumlah yang banyak juga itu juga bisa kita gali apakah memiliki kelebihan atau ada kekurangan, mana yang perlu ditambahkan, mana yang perlu diberdayakan lagi. Nah, ini yang perlu ditemui. Yang kedua, kita juga memiliki 3 calon gubernur. Ya, Pak Dodi, saya sendiri dan juga Bu Nabil. Nah, ini juga sebenarnya aset yang nanti bisa dimanfaatkan sekolah. Bagaimana untuk menggerakkan sekolah itu menuju sebuah perubahan besar. Nah, itu dari segi modal manusia kita diskusikan. Kemudian dari modal fisik. Secara fisik sekolah kita sebenarnya sarana prasarana sudah cukup lengkap. Walaupun memang secara fisik kita kekurangan yang namanya ruang kelas. Kepala sekolah saat ini sudah mencanangkan kita mengambil 12 kelas. Nah, sedangkan kalau kita lihat kelas yang kita miliki sampai saat ini hanya 24 kelas. Jadi kalau kita tahun ini kita berhasil ya mencanangkan 12 kelas masuk sini, berarti kita kekurangan sekitar 5 kelas lagi. Karena totalnya nanti kita akan memiliki 29 rombel. Jadi kita harus bikin 5 kelas. Bagaimana kita pakai 5 kelas kita mengajarkannya? Ini dari segi fisik. Kemudian lab. Ya, kita sudah punya lab yang cukup lengkap. Ada 3 lab fisika, biologi maupun kimia. Tetapi apakah aset ini pernah dimanfaatkan secara maksimal atau tidak? Nah, kita juga perlu kita gali. Bagaimana memaksimalkan aset yang ada, lab yang ada, baik lab komputer, lab biologi maupun lab fisika, itu secara optimal menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Pertama seperti yang sudah tergambarkan dalam kurikulum merdeka ke depan, ketika kita nanti akan menerapkan kurikulum merdeka, di mana itu ada mata pelajaran pilihan-pilihan seperti kimia, fisika, biologi maupun di pelajaran sosial. Nah, lab ini akan memiliki fungsi yang sangat penting sekali. Kalau kita bisa mengikuti untuk
Tinggal kita lihat apakah lab ini saat ini layak atau tidak untuk proses pembelajaran ke depan. Kemudian komputer, komputer juga dan komputer memang selama Fortilas lab komputer seolah-olah tidak terpakai, hanya terpakai ketika ujian nasional. Kita